Halo semuanya, kali ini aku akan bahas satu saham, yaitu saham Air Asia ya, dengan kode sahamnya itu CMPP. Ini di-request oleh salah satu penonton. Jadi kita langsung lihat aja ya, langsung analisa aja. Ini by the way websitenya Air Asia. Ini di ir.aaid.co.id. Jadi di sini kita bisa lihat ada informasi harga saham, profilnya mereka, dan lain-lain. Di sini kita juga bisa lihat laporan keuangan ya, laporan tahunan dan lain-lain. Nah, di sini laporan keuangan. Kalian bisa ngecek sendiri semuanya ada di websitenya ya, di ir.aaid.co.id. Atau kalian bisa cari di Google aja. Nah, kita langsung lihat di halaman uh, profil singkat mereka ya, di halaman websitenya idx.co.id. Jadi di sini sebenarnya kode saham CMPP itu bukan milik Air Asia awalnya. Ini milik perusahaan batu bara lah ya, aku lupa namanya. Tapi ini yang pasti bukan milik Air Asia. Jadi perusahaan batu bara ini IPO-nya di tahun 94. Awalnya memang mereka bukan batu bara juga, mereka kayak pengantaran logistik itulah ya. Nah, terakhir kali sebelum Air Asia masuk, mereka masuk ke batu bara. Nah, setelah mereka berjalan beberapa sekian lama, bukan sekian lama ya, beberapa tahun di batu bara, akhirnya diambil oleh Air Asia. Dan ini tahun 94 IPO, bukan Air Asia yang IPO ya, tapi perusahaan batu bara. Nah, akhirnya ini nih sektor transportasi dan logistik. Ini bidang usaha, jasa konsultasi, bisnis manajemen, perdagangan umum ini sebenarnya milik yang batu bara tadi. Nah, karena di sini ada sektor transportasi, akhirnya Air Asia mencoba masuk. Backdoor listing lebih tepatnya ya, mungkin istilahnya backdoor listing, jadi mereka bukan IPO. Gitu. Ini sejarah dari ini ya CMPP. CMPP itu awalnya perusahaan batu bara, cuman diambil alih oleh Air Asia Indonesia. Oke, mereka Air Asia ini masuknya di tahun 2017. Masuk di CMPP-nya 2017. Kita lihat ke jajaran direksi dan komisaris. Ya, ini ada direktur utamanya Feranita Yusepin Sinaga. Kalian nanti cari tahu nama mereka ya di Google, di Google ya, di Google Search, apakah mereka punya rekam jejak yang buruk atau tidak, dengan cara kalian ketik nama mereka spasi kasus atau skandal. Kalau ketemu skandal atau kasus, harap hati-hati, kalau bisa hindari, tapi kalau tidak ada berarti aman. Oke, ini pemegang sahamnya ya, komposisi pemegang sahamnya oke lah ya, cukup cukup ideal. Idealnya sih harus ada satu pengendali ya. Ideal satu pengendali, lalu masyarakatnya maksimal 30%, tapi kita lihat di sini masyarakatnya 7%. Sisanya ada PT Versindo Nusa Perkasa dan Air Asia Aviation Group Limited. Jadi ini ada pengendalinya lah ya, dua pihak. Nah, apakah dua pihak ini satu orang, ini harus dicari lagi. Orang di dalam PT Persindonya ini siapa, dan orang di Air Asia Aviation ini siapa. Apakah memang satu toko atau toko yang berbeda? Kalau satu toko berarti mereka pengendalinya. Tapi kalau dua toko berarti mereka kalau buat keputusan agak lebih lama. Kalau mereka memang punya pemikiran yang berbeda. Itu kesulitannya di situ sih. Oke, overall ini oke lah ya, pengendalinya di dua pihak. Ini lumayan ideal. Tapi semoga saja ini satu pihak. Kalian cari tahu aja nanti sendiri orang di belakangnya ini siapa. Oke, kalau nggak salah itu orang India sih pemiliknya ya. Tapi nanti kalian cari tahu sendiri. Ini pemiliknya, ini komisaris utama nih. Kalau nggak salah ya. Tapi nanti kalian cari tahu lagi. Kita masuk ke laporan keuangannya saja ya. Nah, ini aset lancar. Ini by the way mereka belum keluarin kuartal 4. Masih kuartal 3, 30 September 2022. Sebenarnya ini udah telat mereka. Kan batas terakhir itu kalau kuartal 4 itu di bulan Maret ya. Bulan Maret akhir tanggal 30. Mungkin mereka akan keluarin di 30 April. Kita lihat aja nanti.
Kemungkinan di bulan ini mereka akan publish ya. Total aset lancar 369 miliar ya. 369 miliar terdiri dari uang cashnya itu 132, piutang totalnya itu 100 miliar ya, 111 miliar ditotalin. Jadi persediaan ini kita cari tahu deh, 7 atau 10 nih. 7 atau 10 itu isinya apa? Pajak pertambahan nilai enggak. Persediaan sih yang kita cari tahu. 7 sampai 10 kita cari tahu. Nah, 7 kelewatan. Nah, persediaan suku cadang ternyata. Jadi bukan untuk dijual ya. Suku cadang lebih tepatnya. Oke, karena ini penerbangan dan mereka bukan perdagangan, jadi persediaan ini maksudnya persediaan suku cadang dan tidak bisa dijadikan uang cash ya. Karena ini pasti dipakai atau digunakan. Jadi yang bisa dijadikan uang cash, ya ini uang cash sendiri dan piutang. Total sekitar 240 miliar. Kita bandingkan dengan utang jangka pendek mereka. Jadi utang jangka pendek mereka harus dibayar di bawah 1 tahun ya. Kalau nggak mau kena PKPU. Dan mengagetkan sekali utang jangka pendek mereka itu 7,9 triliun. Sementara uang cash mereka hanya 200 miliar. Untuk menutupi 7,9 triliun bagaimana? Nah ini yang menjadi resiko dari Air Asia ini. Utang usahanya saja 500, ini satu utang aja 500 miliar lebih ya. Utang lain-lain belum dibayar 3,1 T, kontrak 1,1 T, pinjaman bank jangka panjang 258 miliar. Ini yang jatuh tempo ya, ini sebenarnya jangka panjang, tapi jatuh temponya di bawah 1 tahun. Sewa 2,3 triliun. Jadi ini resikonya cukup tinggi sekali. Kemungkinan untuk membayar 7,9 triliun ini mereka gunakan utang. Jadi gali lubang, tutup lubang. Ini belum masuk utang jangka panjang mereka yang sebesar 3,5 triliun ya. Jadi total utang mereka 11,4 triliun. Jadi ini utang mereka fantastis ya. Aset mereka kecil, aset lancar mereka kecil ya. Nggak bisa nutupin utang jangka pendek mereka. Dan total aset mereka itu 4,7 tidak bisa menutupi total utang mereka yang sebesar 11,4 triliun. Jadi itulah bahayanya dari Air Asia ini ya. Oke, kita bandingkan ya modal utang dengan modal ekuitas. Ternyata ekuitasnya minus ya, minus 6,6 triliun. Sementara utangnya berlebihan. Jadi ibaratnya kalau kalian beli saham ini ya, beli saham ini ibaratnya kalian mendonasikan uang kalian ke pemberi utang. Jadi bukan untuk memiliki aset, tapi untuk membayar utangnya si Air Asia. Jadi ini dari sini udah nggak worth it untuk dibeli ya. Kapan untuk worth it untuk dibeli? Tunggu mereka memiliki aset dan ekuitasnya ini positif. Jadi tunggu asetnya lebih besar ya. Tunggu asetnya lebih besar daripada total utangnya mereka. Ini kan utang masih lebih besar daripada aset nih. Aset mereka cuma 4,7, utang mereka 11,4 triliun. Ya, jadi tunggu mereka asetnya lebih besar lah ya. Jadi kalian bukan beli untuk donasi, kalian beli untuk memiliki aset gitu. Jadi secara komposisi permodalan sangat negatif lah ya, kurang menarik, sangat kurang menarik. Tapi kalau kita lihat dari laporan laba rugi di kuartal 3 mereka ada perbaikan kinerja ya. Yang ini mereka pasti terdampak sekali karena COVID di tahun 2020 sampai 2021. 2021 pun bahkan kena 400, pendapatan mereka hanya 487 miliar. Namun bangkit di tahun 2022. Ini yang delta itu tahun 2021 kalau nggak salah ya. Yang gelombang delta. Tapi di 2022 mereka pulih bagus 2,5 triliun. Dan yang sebenarnya kerugian mereka kecil ya. Tapi karena ada bahan bakar nih di bagian bahan bakar, naiknya lumayan banyak. Di tahun 2021 bahan bakar hanya 265 miliar, tapi di 2022 naik menjadi 1,2 T. Ini
Ini lepas dari COVID, kena satu lagi di bagian bahan bakar. Ini kasihan mereka sebenarnya. Oke, kita langsung masuk ke bagian laba bersih ya. Laba bersih hanya turun sedikit ya. Tapi kalau misalnya bahan bakarnya tetap masih di 200-an miliar, ini mereka kerugiannya hanya kecil, mungkin sekitar 200 miliar. Tapi karena bahan bakarnya naik, rugi mereka tetap di kisaran 1 T. Ini kasihan mereka. Oke, kinerja laba rugi secara omset baik, tapi secara laba kurang baik karena kenaikan bahan bakar yang berkali-kali lipat ya, lebih dari 3 kali lipat bahkan. Tapi secara arus kas mereka aman ya, mereka berhasil mengontrol arus kas mereka. Ini menariknya dari mereka ya, bisa dikontrol dan mereka nggak tambah utang sebenarnya. Berarti ini mereka pakai sistem suntik dana lah ya, lebih tepatnya, atau mereka bertahan dari uang cash yang ada. Jadi yang utang-utang ini mereka ibaratnya rekonstruksi ya, diperpanjang atau bagaimana, atau dicicil perlahan-lahan tanpa menambah utang. Dari 2021 mereka nggak tambah utang sama sekali. Oke, jadi mereka mungkin bernegosiasi dengan pemberi utang ya, untuk dibayarnya nanti aja. Oke, overall mereka mengalami kesulitan keuangan. Semoga selama arus kas mereka masih positif itu aman sebenarnya. Ini arus kas mereka positif ya, itu aman. Utang masih bisa dilunasi secara perlahan-lahan. Oke, kuartal 3 mereka ada seperti pemulihan ya. Tapi kita lihat lagi nanti apakah bisa pulih di sepenuhnya di tahun ini 2023 atau tidak ya. Oke, ini kinerja tahunan mereka. Di sini kita lihat di sebelah F ya. Ini F ini. Jadi sebelumnya mereka perusahaan batu bara, lalu mereka listingnya backdoor ya di saham CMPP Air Asia nih. Pas masuk pun mereka masih mengalami kerugian dari tahun 2016 sampai di tahun ini mereka masih mengalami kerugian. Tapi positifnya mereka bisa jaga arus kas positif. Kenapa bisa arus kas positif tapi laba bersih mereka bisa mereka mengalami kerugian tapi laba bersih mereka arus kas mereka positif. Karena ini di bagian laba ya, di bagian laporan laba rugi ini ada penyusutan. Nah, penyusutan ini angkanya cukup besar. Di tahun 2021 784 miliar, di 2022 585 miliar. Jadi ini bukan karena beban tapi penyusutan. Beban juga sih sebenarnya, tapi penyusutan. Ya, jadi ini yang menjadi mereka mengalami kerugian. Tapi kalau secara operasional bisnis mereka ya sebenarnya arus kas mereka positif. Mereka negatifnya hanya di tahun 2018 dan 2019. Dan ini diperparah kenaikan harga bahan bakar ya. Penyusutan ada turun sebenarnya, namun harga bahan bakarnya naik. Jadi di tahun 2019 bahan bakarnya 8 ribuan. Ini sebelum Covid ya. Setelah Covid kena bahan bakarnya jadi 14 ribuan di tahun 2023. Nah, jadi ini ekuitasnya negatif ya. Ini ekuitasnya negatif. Jadi kalau kalian beli saham CMPP, kalian sebenarnya beli uang untuk donasi. Ini aku udah tulis keluar uang untuk donasi. Jadi kalau misalnya perusahaan ini bangkrut, pemberi utang yang prioritas mendapatkan aset paling pertama. Jadi investor yang paling akhir. Makanya aku bilang kalian kalau beli saham CMPP sebenarnya kalian membayari hutangnya Air Asia dan kalian nggak dapat apa-apa. Kalian cuma dapat kayak surat tanda terima kasih gitu. Terima kasih karena sudah membeli CMPP. Udah gitu doang. Nah, jadi nilai saat ini ya. Nilai saat ini dari saham itu adalah 0 rupiah. Nilai saat ini karena ekuitas mereka sebenarnya minus. Artinya kalian bayarin utangnya si Air Asia tanpa mendapatkan apa-apa. Itu ya. Tapi positifnya di sini mereka mulai ini pulih ya. Paling top mereka itu omsetnya mereka itu di 6,7 triliun. Semoga bisa
pulih perlahan-lahan di tahun 2023. Untuk ekuitas semoga bisa bisa positif ya, dan mereka semoga bisa mencetak laba bersih. Coba kita lihat, tapi pas saat mereka masuk pun masih rugi ya, nggak tahu kenapa. Mereka mungkin harus dorong dari sisi penjualan atau harga tiket yang dinaikin. Entah nanti ya, bagaimana keputusan dari manajemen. Oke, harga terakhir ya, harga saham terakhir mereka di harga 128, menghasilkan PE ratio negatif, PVBR negatif, ya karena PE ratio itu berasal dari laba ya, laba rugi. Ketika perusahaan mengalami kerugian, PE ratio mereka negatif. Ketika ekuitas mereka negatif, PVBR mereka juga negatif. Sebenarnya valuasi mereka itu bukan murah atau mahal, tapi tidak ada harganya. Beda ya, tidak ada harganya, tidak ada harga. Jadi sebenarnya harga perusahaan ini adalah nol. Dan semua aset ini milik pemberi utang ya. Semua aset milik pemberi utang. Semua aset CMPP ini ya, jadi bukan milik investor lagi. Itu masih minus 6 triliun. Jadi kalian masuk, kalian nggak pegang apa-apa sebenarnya. Oke, CMPP ya. Ini kenapa kodenya jadi AAID nih? Apakah ada perubahan? Enggak sih. IDX ticker CMPP ya, tetap sama. Mereka lakukan presentasi publik di 21 Desember 2022. Kita lihat presentasinya mereka, apa hal yang menarik. Kuartal 2, kuartal 3, President Director of Company, jadi ada pergantian ya. Presiden Director Veranita yang menjadi Presiden Directornya. Semoga ada perubahan ya, pergantian Presiden Director ya. Direktur utama lebih tepatnya. Recap of Success, Travel Recovery, ya pasti semua tahu. Improving on EBITDA. Oke, semoga bisa ya. Launch new domestic route. Jadi mereka ada rute yang baru. International share. Oke, rute internasional dibuka lagi. Semoga bisa lah ya tahun ini. Operasional statistik 33 rute, 17 domestik, 16 internasional. Total volume passenger 2,9 juta ya. Ini kalau pakai bahasa Inggris jadinya juta ya. Million ini juta. Financial highlight, financial tadi kita udah lihat ya. Lewatin aja. Bahan bakar, ya ini paling sakit nih bahan bakarnya. 1 T ya, ini semua dikali 1 juta. Dikali 1 miliar ya. Ini 1 triliun ini. Bukan, 1 triliun ya, benar 1 triliun. Bahan bakarnya naiknya tinggi banget. 365% bahan bakar naik. Ini juga aircraft flight and service, biayanya naik semua. Tapi semoga penumpang makin banyak ya. Dan ini rute-rutenya mereka. Oke, fokus strategic plan. Oke, ini plannya mereka ya. Oke. Untuk menambah pesawat 32 pesawat sampai Desember 2023. Jadi semoga bisa menambah omset ya. Jakarta bertambah 14 pesawat, 7 sampai 10 pesawat. Jadi mereka strateginya menambah pesawat ya, untuk menambah dari sisi omset atau salesnya mereka. Strateginya mereka itu untuk pemulihan. Mereka ekspansi di domestik. Oke. Itu aja sih. Mereka tambah pesawat sih. Tambah pesawat, tambah rute. Oke, good. Yang paling bagus mereka tambah pesawat. Oke, ini tanya jawab ya. Setelah mereka presentasi ada sesi tanya jawab. Kita lihat sesi tanya jawabnya.
Sejauh ini sudah berapa maksimalkah kapasitas yang terisi di setiap penerbangannya? Jika belum, apa strategi perseroan untuk memaksimalkannya? Seperti yang kami kabarkan sebelumnya, keseluruhan load factor untuk periode kurang lebih 78% atau hampir 80%. Ini udah lumayan, udah mulai pulih. Menurut kami ini merupakan pencapaian yang luar biasa ya, mengingat beratnya tekanan dari periode pandemik sebelumnya. Oke, kita lihat strateginya mereka. Kami bersyukur target kami sebelumnya cukup ambisius. Oke. Terkait dengan strategi, nah strateginya kami akan mendorong kembali pemulihan, akselerasi pemulihan rute internasional. Indonesia Air Asia merupakan pemimpin di segmen internasional sehingga memiliki kesempatan yang besar untuk menstimulasi demand. Oke, pemahaman mumpuni berkaitan dengan partnership, perusahaan juga intens untuk mengembangkan partnership. Ini yang paragraf pertama mereka cuman jelasin ini kayak nggak ada jawaban sebenarnya. Strateginya kayak nggak ada jawaban. Ini cuma pemulihan akselerasi. Jadi mereka mulai mengisi yang sebelumnya terisi karena pandemi tertutup, akhirnya mulai buka lagi. Gitu doang sih. Nggak ada strategi-strateginya. Yang paragraf kedua, mereka menjelaskan nggak ada penjelasan sama sekali strategi baru ya. Ini sama dengan paragraf pertama sebenarnya. Tapi ini lebih ke partnership sih, berkaitan dengan partnership. Mengembangkan partnership yang lebih kuat dengan institusi-institusi pemerintahan. Sehubungan dengan pengembangan pariwisata itu doang sih. Ya, strategi. Mungkin ini lebih bisa dibilang strategi. Partnership dengan pemerintahan ya. Atau stakeholder yang terkait dengan pariwisata dan lain-lainnya. Itu aja yang mereka lakukan. Apakah ada rencana right issue dalam rangka memperkuat permodalan? Ini bagus nih. Berarti ya masih bisa karena masyarakatnya hanya 7%. Antara dilepas antara yang ini dilepas atau ini yang dilepas. Untuk tambah permodalan lumayan. Ya, itu salah satu strategi, yaitu right issue. Apakah ada rencana kemitraan platform e-commerce yang belum memiliki ride hailing? Contohnya Blibli.com. Kita baca dulu ya. Perseroan masih mengakses dan mereview semua kemungkinan berkaitan dengan rencana memperkuat permodalan. Saat ini fokus perseroan masih untuk memaksimalkan operasional dengan menambah armada pesawat dan membuka rute-rute baru baik domestik maupun internasional sambil terus mencari peluang untuk bisa memperkuat permodalan. Selama arus kas mereka positif ya, dan mereka tidak ada sih bilang utang bank, cuman nilainya 200 miliar ya, kecil ya tadi. Dan masih bisa ditahan utangnya, ya sebenarnya masih bisa pulih sebenarnya. Kalau penerbangannya mulus seperti saat ini. Saat ini belum ada rencana perseroan untuk bermitra dengan platform e-commerce. Oke. Dengan adanya AirAsia Super App, seperti apa dampaknya pada maskapai? Super App merupakan entitas terpisah dari perseroan namun masih ada dalam satu grup dengan kapital AirAsia. Dan kami berkolaborasi intens berkaitan dengan pemaksimalan dari jangkau terhadap konsumen. Memberikan offering service produk yang personalized kepada konsumen. Kita tahu bahwa AirAsia Group memiliki database lebih dari 600 juta pelanggan secara keseluruhan. Dengan adanya Super Apps merupakan hal yang positif kepada maskapai memiliki satu adalah operasional penerbangan di sisi lainnya. Oke, platform yang mampu menciptakan peluang baru berkaitan dengan pengembangan dan revenue bagi perseroan. Nanti bisa kemana-mana sih penerbangan, tapi juga di segmen lifestyle secara keseluruhan. Ini bisa dipakai buat apa aja. Mungkin bisa di luar penerbangan mungkin. Berapa nilai investasi untuk penambahan armada baru? Apakah mengambil dari Capex 2023? Bila iya, jumlahnya berapa dan sumbernya dari mana? Oke. Penambahan jumlah armada baru, kami berharap dari penambahan armada akan melalui mekanisme leasing. Jadi tidak akan banyak menggunakan Capex yang berat untuk tahun 2023. Jadi pakai leasing ya. Nyicil lebih tepatnya. Tetapi kami juga ngutang sih lebih tepatnya. Tapi kami juga memang menganggarkan Capex yang cukup besar untuk engineering, maintenance, dan related pengoperasian. Kalau pengoperasian mereka memang butuh, tapi kalau untuk pesawat baru mereka bisa ngutang.
Selain dari equipment dan upgrading equipment yang kami punya. Oke. Atau bisa pinjem kali ya? Boleh pinjem nggak sih? Pinjem tapi bayarnya belakangan gitu kan? Nggak perlu ngutang, nggak perlu beli maksudnya. Sewa lah lebih tepatnya. Berapa target pendapatan dan laba 2023? Apakah meningkat dari 2022? Target 2023, nah ini dia. Dari sisi pendapatan kami targetkan 2023 meningkat lebih tinggi daripada pra-COVID level. Pra-COVID pendapatan sekitar 6,6 triliun, sementara sekarang 9 bulan 2,5 triliun. Berharap meningkat di atas 2019. Oke, ini target mereka. Ini 2019 ini di 6,7 triliun ya. Semoga bisa balik langsung jadi 6,7 triliun dan ini menghasilkan laba bersih dan ini arus kasnya lumayan banyak masuk. Uangnya masuknya lumayan banyak maksudnya ya. Ya semoga aja terwujud ya. Kita tunggu aja kuartal 1 nanti. Tahun 2022 berarti kita memproyeksikan pertanyaan nomor 4 belum dibaca proyeksi. Oh, ini udah kelihatan jadi lewatin aja. Bagaimana proyeksi performa sampai ini udah ketahuan strategi bisnis di periode Nataru. Nah, ini udah lewat Natal tahun baru. Bagaimana dengan armada pesawat? Berapa total penambahan pesawat di tahun ini? Yang nomor 3 kita baca. Sekarang 23 pesawat. Pada tahun ini kami berhasil menambahkan 16 pesawat ya. Dan mereka akan tambah lagi di tahun 2023. Proyeksi pendapatan, oh ini udah lewat. Udah gitu aja. Ya paling mereka optimis ya. Optimis karena di sini ada penambahan pesawat sampai 32 ya, 32 pesawat sampai Desember 2023. Sementara pesawat mereka itu tadi ada berapa totalnya? Totalnya ada 23. Berarti bertambah 9 ya, bertambah 9 pesawat di tahun 2023. Ya lumayan lah bisa tambah ini omset di sini 2023. Apalagi ya? Itu aja sih dari mereka ya presentasinya ya. Yang paling bagusnya itu tambah pesawat. Dan ini satu lagi mereka optimis targetnya itu bisa sampai pra-COVID ya. Kami menargetkan lebih tinggi daripada pra-COVID level. Pra-COVID sebelumnya 6,7 triliun ya. Jadi 2023 mereka optimis di 6,7 triliun. Ya kita lihat aja nanti kuartal satunya bagaimana. Kalau bisa terjadi dan memang menjadi kenyataan itu artinya bagus. Oke, historical harga saham mereka ini di 2017 baru mereka ganti ganti perusahaan ya. 2017 harganya kisaran seratusan lah ya. Lalu sempat terbang di harga di 2022 ini terbang karena ada isu apa mungkin ada gorengan kali ya sampai ke 700 lalu turun lagi. Sesuatu yang digoreng-goreng memang grafiknya akan seperti ini. Dia mereka naik tinggi lalu turun lagi. Drop sampai ke level support. Ini supportnya mereka memang harganya seratusan. Harga 1 tahun, nah ini turun lagi. Masih bisa turun lagi kah? Sepertinya masih bisa. Tergantung laporan keuangan kuartal 4 mereka ya. Lihat nanti bagaimana. Karena kuartal 4 mereka belum dipublish. Jadi kita tunggu 2 laporan keuangan mereka yaitu kuartal 4 2022 dan kuartal 1 2023. Itu penentu mereka akan terbang atau tidak. Ya, mereka nggak pernah bagi dividen ya selama jadi Air Asia. Ini 2004 masih batu bara. Oke, ini berita 3 bulan lalu ya. Yang paling baru dari CMPP atau Air Asia ini. Bakal tambah armada sesuai presentasinya mereka. Air Asia proyeksikan pendapatan melesat 500%. Semoga ini proyeksi mereka menjadi kenyataan ya. Kesimpulan, prospek travel pulih ya pastinya. Tapi ada tantangan
tantangannya kembali, tantangannya itu jadi terkelihatan tantangan kalau ada krisis global seperti perang antar negara atau wabah penyakit. Itu tantangan bagi industri mereka ya, penerbangan lebih tepatnya. Kalau ada beberapa negara kena perang ya, mungkin mereka akan rutenya berkurang segala macam kan, apalagi kena wabah penyakit global. Tapi untuk saat ini kelihatan travel pulih, ekonomi mulai pulih ya. Prospek masih untuk jangka pendek baik. Tapi untuk jangka panjang tidak diketahui karena tantangan mereka cukup ini ya, cukup besar ya. Perang antar negara atau wabah penyakit. Jadi jangka panjang ini tidak ketahui, tapi untuk saat ini cukup baik. Cara keuangan, ini sangat buruk ya. Seperti yang aku jelaskan tadi, beli saham CMPP untuk saat ini ya, itu sama dengan donasi untuk pemberi utang. Donasi untuk pemberi utang ya, utang AirAsia. Kalau kalian beli saat ini ya kalian seperti donasi untuk pemberi utang ya AirAsia aja. Kita tunggu sampai asetnya positif, itu aja sih. Pertumbuhan kinerja, ada pertumbuhan dari sisi omset ya, omset. Pertumbuhan dari sisi omset karena pemulihan ya. Ini dalam jangka pendek, entah jangka panjangnya entah ya. Jangka panjang tidak diketahui. Valuasi ini tidak ada harganya ya, tidak ada harganya karena semua milik pemberi utang. Sebenarnya ada harganya, tapi harganya itu milik pemberi utang. Sebenarnya ada nilainya, tapi milik pemberi utang. Jadi ini bukan milik investor, ini milik pemberi utang. Ada nilainya tapi milik pemberi utang. Dividen tidak ada ya, karena lagi boncos. Naik investasi, kalau posisi kalian sebagai investor ya, untuk jangka panjang dan pendek tidak ya, karena tidak ada nilainya. Dan kalian kalau masuk sekarang ya kalian sebenarnya donasi. Sebelum ekuitas mereka positif ya, ini kalian donasi ke pemberi utang sebenarnya. Jadi untuk saat ini tidak ya, untuk jangka pendek atau jangka panjang tidaklah. Paling gitu aja. Kalau aku sih hindari. Tunggu aku sampai ekuitasnya positif dulu lah ya. Karena nilai ekuitasnya masih minus 6,6 triliun. Belum tentu mereka kalau omsetnya bertambah menjadi 6,6 triliun ini menjadi laba. Ini aja 6,7 triliun ini masih rugi 157 miliar. Nah ini tidak diketahui nih. Oke ya. Kalau misalnya masih rugi ya ekuitas mereka masih minus sebenarnya. Masih harus bayar ke pemberi utang. Nah gitu aja sih untuk saham CMPP ya. Kalau mau lihat, kalau mau iseng beli boleh gak? Boleh. Paling 1-2 lot itu aja. Atau kalian siap kehilangan uang itu nggak masalah ya. Tapi kalau untuk kalian mendapatkan cuan, tujuannya untuk mendapatkan cuan tidak. Tapi kalau iseng boleh. Oke, itu aja pembahasan saham CMPP atau AirAsia. Ya,
Untuk saham-saham lain yang kalian pegang selalu untuk ingat taking profit ya atau jual untung jika sudah capai target. Itu aja sih, kalau kadang saham itu kalau udah naik bisa turun lagi ya. Contohnya inilah ya. Ini naik turunnya terlalu singkat ini. Ini terlalu singkat sih naik turunnya. Dia naik lalu turun lagi. Kalau kalian nggak TP, kalau udah capai target ya kalian akan mengalami kerugian. Bahkan lebih bawah, lebih rendah ya. Jadi gitu aja sih. Oke, ini sih kalau ada koreksi atau mau menambahkan informasi, kalian boleh tulis di kolom komentar. Atau mau request saham lainnya, boleh juga tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di analisa saham lainnya. Maksudnya video analisa saham lainnya. Bye-bye.